Sapu Guru di Istanbul, Kalimantan Selatan. Istanbul, Kalimantan Selatan. Wanita itu terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah, sementara wajah dan tubuhnya dipenuhi oleh keringat. Mimpi buruk yang baru saja ia alami benar-benar membuatnya gemetar. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia menatap ke sekeliling kamar yang temaram karena hanya diterangi cahaya redup dari lampu tidur di sudut ruangan. Tangannya masih bergetar saat ia mengusap wajahnya sendiri. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah mimpi, namun rasa takut itu belum juga hilang. Suara-suara yang tadi ia dengar dalam mimpi, entah bagaimana, masih terasa nyata seakan-akan bergema di telinganya. Dengan perlahan, ia menyingkap selimut, lalu duduk di tepi ranjang dan menundukkan kepala. Udara malam yang lembab membuat bulu kuduknya berdiri. Ada perasaan tak enak yang ia rasakan, seolah mimpi buruk itu bukan sekedar bunga tidur. Setelah nafasnya sudah mulai teratur, wanita itu kemudian beranjak dari kasurnya. Ia meraba saklar lampu, dan begitu lampu menyala, ia pun keluar dari kamarnya. Langkahnya pelan, seolah masih berat meninggalkan tempat tidur. Ia menuju ke dapur, berharap segelas air bisa sedikit menenangkan pikirannya. Saat melewati ruang tengah, pandangannya sekilas tertuju pada jam di dinding. Jarumnya menunjukkan pukul 11 malam. Wanita itu mengerutkan kening. Perasaannya berkata, ia baru saja tidur tidak lebih dari setengah jam, tapi mimpi itu terasa panjang dan begitu nyata. Ia menghela nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan langkah untuk ke dapur. Wanita itu bernama Septiana. Usianya saat itu sudah menginjak 35 tahun lebih. Ia merupakan seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah dasar yang ada di kecamatan tersebut. Meski usianya tidak lagi muda, ia belum juga menikah. Banyak orang di sekitarnya kerap bergunjing, bahkan bertanya langsung kepadanya mengapa seorang wanita yang cantik, berpendidikan, dan dikenal sabar belum juga memiliki pasangan. Namun, bagi Septiana, hidup tidak harus selalu sesuai dengan pandangan orang lain. Dengan pandangan hidup yang mandiri itulah, ia menyalurkan perhatian dan kasih sayangnya ke hal-hal yang benar-benar berarti, seperti anak-anak didiknya. Ia yang merupakan seorang guru di sekolah dasar, selalu berusaha mengajar dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Senyum ramanya selalu menyambut murid-murid setiap pagi, meski kadang lelah mendera setelah seharian penuh menghadapi kelas. Baginya, kebahagiaan sederhana adalah ketika melihat anak-anak didiknya mampu membaca lancar, menulis rapi, dan berani tampil di depan kelas. Namun, di balik kelembutan wajahnya, tersimpan kisah panjang yang tak banyak diketahui orang. Septiana pernah beberapa kali menjalin hubungan, namun tak ada yang berakhir di pelaminan. Ada yang kandas karena masalah restu orang tua, ada pula karena pasangannya tak sejalan dengan cita-citanya. Dan sejak ia putus dengan mantan terakhirnya, ia lebih memilih untuk menenangkan diri, fokus mengajar, dan merawat ibunya yang sudah semakin renta. Malam-malam sunyi sering ia habiskan dengan menulis catatan harian, merenungi perjalanan hidupnya yang sampai sekarang belum juga menemukan jodoh. Terutama setelah ia teringat akan teman-teman sebayanya yang kini masing-masing sudah berkeluarga. Namun, meski begitu,
Ia selalu berusaha menenangkan hati karena ia percaya bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Walau rasa kesepian itu tak bisa dipungkiri, tapi sebisa mungkin ia alihkan rasa kesepiannya itu dengan melakukan berbagai hal seru yang positif bersama anak-anak didiknya yang kerap kali bermain ke rumahnya. Namun entah kenapa akhir-akhir ini hidup Septiana yang awalnya tenang mulai terganggu dengan mimpi-mimpi aneh yang sering menghantuinya hampir di setiap malam. Mimpi-mimpi buruk itu beragam, mulai dari dikejar puluhan pocong hingga mimpi duduk di pelaminan dengan gaun pengantin putih, namun yang duduk di sampingnya bukanlah seorang mempelai pria, melainkan sesosok pocong dengan wajah hancur dan mata melotot menatapnya. Yang lebih mengerikan lagi, para tamu yang hadir dalam pernikahan itu bukanlah keluarga ataupun orang-orang yang ia kenal, melainkan deretan pocong yang berdiri rapi menatapnya tanpa berkedip. Setiap kali mimpi itu datang, Septiana terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang dan tubuh gemetar seolah-olah mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, melainkan sebuah pertanda buruk yang sedang mengintai kehidupannya. Entah hal buruk apa itu, yang pasti itu mulai membuatnya takut. Terlebih mimpi-mimpi yang ia alami memiliki pola yang hampir sama, seakan menyusun sebuah rangkaian pesan tersembunyi yang hanya bisa dibaca oleh penafsir mimpi. Dan semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin nyata pula mimpi itu terasa, hingga ia bisa mengingat setiap detail demi detailnya saat terjaga. Setelah berbagai pikiran dan ketakutan melintas di benaknya, Septiana menarik nafas panjang. Selesai meneguk setengah gelas air putih, ia tidak segera kembali ke kamar. Kakinya justru melangkah pelan menuju kamar ibunya. Septiana membuka sedikit pintu. Ia melihat sang ibu terlelap, nafasnya tampak teratur dalam tidur yang tenang. Rasa lega sedikit merambat hati Septiana. Tanpa membangunkan ibunya, ia pun berbalik dan kembali ke kamarnya. Septiana memutuskan untuk tidak tidur, melainkan duduk di kursi di depan sebuah meja yang dipenuhi oleh buku. Ia lalu membuka buku catatannya dan mulai menulis. Waktu berjalan tanpa terasa. Detak jam dinding dan suara jangkrik yang kian sayup menemaninya hingga cahaya fajar mulai merayap masuk lewat jendela. Subuh pun tiba. Sementara Septiana masih saja duduk menulis di antara rasa letih dan pikirannya yang tak kunjung berhenti memikirkan mimpi buruk yang dialaminya. Selesai mandi dan berpakaian, Septiana pun bersiap-siap untuk pergi mengajar. Ia merapikan jilbabnya di depan cermin, memastikan tidak ada lipatan yang berantakan. Setelah itu, ia memasukkan buku-buku catatan, spidol, serta beberapa lembar tugas murid ke dalam tas selempangnya. Sebelum berangkat, ia dan ibunya lebih dulu menikmati sarapan nasi goreng kampung buatan sang ibu. Asap tipis dari teh hangat yang mengepul di gelas menambah hangat suasana pagi itu. "Kamu baik-baik saja kan, Nak?" tanya ibunya seraya menatap Septiana. "Iya, Mah," Septiana menjawab tanpa menoleh pada ibunya. Ia fokus menghabiskan nasi goreng yang hanya tinggal sedikit di dalam piringnya. "Syukur, alhamdulillah kalau begitu," kata ibunya. Septiana mengangguk, lalu kemudian cepat meminum tehnya. "Mah, Septi berangkat dulu ya," kata Septiana seraya mencium tangan dan pipi ibunya. "Iya, hati-hati ya, Nak." Septiana mengangguk, lalu kemudian melangkah pelan meninggalkan ruangan tersebut. Setelah berada di teras rumah, ia pun memasang sepatu kemudian pergi dengan mengendarai motor bebek kesayangannya. Sesampainya di sekolah, Septiana langsung menuju kantor guru. Langkahnya pelan, seolah menghemat tenaga. Ia menarik kursi dan duduk di depan meja, lalu memijit-mijit pelipisnya.
Sejak pagi, kepalanya terasa berdenyut, nanti mungkin itu karena semalam kurang tidur. Sesaat ia menutup mata, mencoba meredakan rasa pusing sambil menarik nafas panjang. Di luar, suara riuh anak-anak yang baru datang terdengar. Pagi Bu Septi, sapa rekan gurunya yang juga mengajar di sekolah itu. Septiana tersenyum manis, lalu mengangguk. Pagi juga Bu. Loh, kok pucat sekali wajahnya? Iya Bu, agak pusing kepala saya, jawab Septiana pelan. Sudah minum obat? Septiana hanya mengangguk sekedarnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara bel masuk berbunyi. Septiana berdiri perlahan, menatap buku dan catatan yang harus dibawa ke kelasnya. Dalam hati ia berbisik, agar dirinya mampu melalui hari itu. Walau tubuhnya terasa letih, tanggung jawab pada murid-murid tetaplah lebih besar. Dengan langkah mantap dan hati-hati, ia pun meninggalkan kantor guru menuju kelas. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak yang sudah menunggu, sebagian riang bercanda, sebagian lagi menyebut-nyebut namanya. Ada semacam dorongan hangat di dadanya. Rasa lelah itu sedikit terangkat, terganti oleh semangat kecil yang muncul ketika ia teringat pada wajah polos murid-muridnya. Assalamualaikum anak-anak, sapanya sambil tersenyum saat berada di depan pintu ruangan kelas tersebut. Waalaikumsalam Ibu, asik. Hari ini belajar sama Bu Septi lagi deh, kata anak-anak. Kan Ibu memang wali kelas kalian, jadi belajarnya lebih banyak sama Ibu, kata Septiana. Ya Bu, soalnya kalau belajar sama Bu Lisa disuruh nulis nama buah-buahan terus, tapi nggak pernah dinilai. Tidak boleh begitu. Menulis nama buah-buahan kan juga seru. Anak itu tersenyum, lalu satu persatu maju dan menyalami tangan Septiana. Kelas hari itu berjalan seperti biasa. Di waktu istirahat, Septiana pun kembali ke kantor, meninggalkan ruangan kelas yang sudah sepi dari murid. Di kantor, rupanya guru baru yang dikabarkan akan menjadi wali kelas 4 itu sudah datang. Selama kurang lebih 2 bulan terakhir, sejak guru kelas 4 sebelumnya pensiun, jadwal pelajaran di kelas itu diisi secara bergantian oleh guru-guru lain. Kini, akhirnya guru pengganti tetap yang ditunggu-tunggu hadir. Dengan ramah, Septiana menyapa guru baru itu. Orangnya masih muda, mungkin usianya sekitar 30 tahunan lebih. Penampilannya rapi dan wajahnya pun bisa dibilang lumayan tampan. Selamat datang Pak, ucap Septiana sambil tersenyum hangat. Guru baru itu segera menoleh ke arah Septiana seraya menjabat tangannya dengan sopan. Terima kasih Bu, perkenalkan nama saya Ardiansyah. Senang bisa bergabung di sekolah ini. Septiana mengangguk, ada rasa lega menyelinap di hatinya karena dengan adanya guru baru ini, beban mengisi jadwal darurat di kelas 4 akhirnya bisa terangkat juga. Septiana mengangguk kecil. Saya Septiana, nanti kalau Bapak butuh bantuan, saya dan guru-guru lain di sini siap untuk membantu Bapak. Jadi Bapak tinggal bilang saja ya Pak, kita di sini memang sudah biasa saling mendukung. Terima kasih sekali Bu. Jujur saja, ini pertama kalinya saya mengajar di sekolah dasar, jadi masih harus banyak belajar dari para senior-senior yang ada di sini, jawab Ardiansa dengan rendah hati. Septiana tersenyum tipis. Nanti juga terbiasa Pak, anak-anak kelas 4 itu agak aktif, tapi mereka sangat menyenangkan kok, Ardiansa terkekeh. Itu dia Bu yang saya khawatirkan, takutnya saya kewalahan. Jangan takut dulu Pak, balas Septiana sambil duduk di kursinya. Kalau tahu cara mendekati mereka, biasanya malah jadi dekat, lanjut Septiana. Obrolan ringan itu membuat suasana kantor terasa hangat. Septiana sempat memperhatikan sekilas sikap Ardiansyah yang terlihat sopan dan mudah diajak bicara. Dalam hati, ia merasa kehadiran guru baru ini bisa membawa suasana segar di sekolah mereka itu. Kurasa Pak Ardi suka sama kamu deh, kata salah satu rekan guru sekaligus teman dekat Septiana yang bernama Ibu Sari. Saat itu, mereka sedang berjalan bersamaan menuju ke kelas masing-masing.
Septiana menghela nafas panjang, lalu kemudian ia menggeleng pelan. Aku baru ketemu sekali loh sama Pak Ardi, dan lagi aku sama dia kan cuma sekedar mengobrol basa-basi. Masa udah dibilang suka? Memangnya secantik apa sih teman kamu ini? Sampai-sampai Pak Ardi langsung suka sama aku, ujar Septiana dengan nada bercanda. Kamu itu cantik, Sep. Cantik banget malahan. Kalau aku secantik yang kamu bilang, pasti aku tidak akan jadi perawan tua seperti sekarang kan? Kata Septiana. Hus, bukan perawan tua tapi memang kamu aja yang belum ketemu jodohnya. Aku yakin kok sebentar lagi kamu pasti akan menemukan jodohmu, yaitu Pak Ardi. Kata temannya itu seraya berbisik di akhir kalimatnya. Dasar kamu, kata Septiana seraya berbelok masuk ke arah kelas. Setelah jam pelajaran berakhir, anak-anak di kelasnya pun satu persatu pulang. Suasana kelas yang semula riuh perlahan menjadi lengang, suara sepatu yang digesek-gesekkan di lantai, riuh tawa kecil, serta salam yang diucapkan murid-muridnya masih terngiang di telinga Septiana. Ia berdiri sejenak di depan pintu kelas, memastikan tak ada barang yang tertinggal di meja ataupun di bawah kursi. Setelah itu, ia menutup buku catatan mengajarnya yang masih ia pegang di tangan. Septiana menarik nafas panjang. Rasa lelahnya semakin terasa. Namun, meski begitu ada kepuasan tersendiri yang ia rasakan ketika melihat murid-muridnya meninggalkan kelas dengan wajah ceria. Dengan langkah pelan, Septiana pun kembali ke kantor guru. Koridor sekolah kini sepi. Hanya sesekali terdengar suara burung dari pepohonan di halaman. Karena suasana kantor begitu sepi, Septiana melangkah masuk dengan hati-hati. Meja-meja guru tampak kosong. Hanya ada beberapa tumpukan buku dan kertas yang ditinggalkan pemiliknya. Ia meletakkan catatan mengajar di atas mejanya sendiri, lalu duduk sambil menghela nafas panjang. Namun, baru saja ia ingin meraih botol minum dari dalam tas, matanya menangkap sesuatu di ujung ruangan. Tirai jendela kantor yang setengah terbuka itu bergoyang perlahan. Meski udara di luar nyaris tak berembus, dari balik tirai itu tampak sosok tinggi, terbungkus kain putih kusam berdiri kaku menghadap ke arahnya. Wajah sosok itu tertutup rapat, hanya ada bekas noda hitam di bagian kain di sekitar kepala. Darah Septiana serasa berhenti mengalir, tangannya gemetar, mulutnya ingin berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Sosok itu makin terlihat jelas, melayang, mendekat ke arah Septiana tanpa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Astagfirullah, desis Septiana lirih, tubuhnya tak bisa digerakkan. Sosok itu semakin mendekat dan lebih dekat lagi padanya, membuat Septiana sangat ketakutan. Namun saat hendak bergerak pun tubuhnya seakan kaku. Tak ada yang bisa Septiana lakukan selain memejamkan mata dan berdoa. Bu Septiana, ujar seseorang memanggilnya. Suaranya lembut dan terdengar tidak asing. Septiana memberanikan diri untuk membuka mata. Terlihat Pak Ardi sedang berdiri tak jauh dari mejanya. Tanpa menjawab panggilan Pak Ardi, Septiana menatap lekat ke arah di mana penampakan pocong tadi terlihat. Sosok pocong yang sempat ia lihat sudah menghilang dan hanya menyisakan tirai yang kembali terayun pelan. Wajah Septiana tampak pucat pasi, dadanya naik turun dengan cepat, nafasnya tersengal seperti habis berlari. Dia berusaha memastikan apa yang dilihatnya benar-benar sudah hilang. Bu, ibu tidak apa-apa? Tanya Pak Ardi pelan sambil melangkah mendekat. Terlihat ada sedikit gurat cemas di wajahnya. Septiana menoleh, mencoba menata kata-katanya. Tadi ada saya lihat. Suaranya tercekat, matanya kembali melirik ke arah tirai. Pardi ikut menoleh. Namun yang terlihat hanya jendela dan cahaya matahari sore yang menyusup masuk. Ada apa, Bu? Tanyanya lagi, kali ini lebih serius. Dengan tangan gemetar, Septiana menunjuk ke arah jendela. Di situ
Tadi ada yang berdiri, tinggi, pakai kain putih. Pak Ardi terdiam sesaat, alisnya berkerut terdengar. Ia menarik nafas panjang lalu mendekati tirai itu. Kemudian ia mengangkatnya perlahan. Hanya halaman sekolah yang tampak sepi tanpa satu pun orang. Ia kemudian menutup kembali tirai itu sambil berkata, "Mungkin itu hanya bayangan, Bu. Dan kebetulan Ibu sedang capek. Jadi itu yang membuat Ibu salah lihat." Septiana memegang dada, masih mencoba menenangkan degup jantungnya. "Tidak, Pak. Saya tidak salah lihat," gumamnya pelan. Pak Ardi mendekat ke arah Septiana sambil menarik kursinya dan duduk di depan meja tempat Septiana duduk di baliknya. "Mohon maaf sebelumnya, Bu. Tapi apakah Bu Septiana ini orangnya sensitif? Maksud saya bisa melihat hal-hal yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain." Septiana menoleh ke arah Pak Ardi, kemudian ia menggeleng. "Saya tidak seperti itu, Pak. Kalaupun terkadang saya merasakan ada sesuatu yang aneh, itu mungkin hanya karena saya terlalu lelah atau terlalu banyak pikiran. Seperti yang Pak Ardi katakan tadi," lanjut Septiana, suaranya bergetar. Pak Ardi mengangguk pelan. Tatapannya tampak ragu, seakan ada sesuatu yang sebenarnya ingin ia katakan tapi masih ditahan. Baiklah, Bu, saya hanya ingin memastikan saja, soalnya ya biasanya orang yang bisa melihat atau merasakan memang lebih sering diganggu, ucapnya dengan nada hati-hati. Septiana terdiam sejenak. Kata diganggu menancap di kepalanya, membuat bulu kuduknya meremang. "Pak Ardi, maksud Bapak diganggu apa?" tanya Septiana akhirnya dengan suara lirih. Pak Ardi menarik nafas, menatap ke arah jendela kantor yang tirainya masih bergoyang pelan. "Diganggu makhluk yang tidak kasat mata, Bu." Septiana terdiam sesaat, lalu kemudian tanpa mengatakan apa-apa, ia pun beranjak dengan niat pulang ke rumahnya. "Bu Septi, mau kemana, Bu?" tanya Pak Ardi. "Mau pulang, Pak. Tidak menunggu yang lain dulu, Bu. Rencananya saya dan guru-guru lain mau makan di luar loh, Bu." "Tidak, Pak, terima kasih," jawab Septiana pelan sambil berusaha tetap tersenyum. Septiana tampak kebingungan saat ia berada di sebuah ruangan bernuansa jadul. Catnya putih kusam dan ada beberapa perabotan jadul dari kayu yang ada di ruangan tersebut. Aroma lembab bercampur debu memenuhi udara, membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai berada di tempat itu. Pintu kayu di belakangnya berderit pelan, lalu terbuka. Dari pintu itulah muncul seorang laki-laki muda dengan wajah yang sangat tampan, senyum samar terlukis di bibirnya. Langkahnya tenang, namun saat melihat laki-laki itu bukannya tertarik, malah yang Septiana rasakan seperti ada hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Sayang," ucapnya lembut seolah sudah lama mengenalnya. Septiana mengernyit, hatinya diliputi rasa takut dan bingung. Ia ingin bertanya siapa pria itu, tapi suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Tanpa menjawab kebingungan Septiana, laki-laki itu kemudian menyerahkan sebuah buntalan kain putih kusam. Kain itu tampak mirip kafan, berbau anyir dan bergerak perlahan seolah ada sesuatu di dalamnya. "Ini anak kita. Tolong sayang, susuilah dia. Dia lapar," bisiknya lirih, matanya menatap penuh harap. Jantung Septiana berdegup kencang, tangannya bergetar hebat saat buntalan kain itu didekatkan ke dadanya. Dari dalam buntalan kain terdengar suara tangisan lirih, pelan tapi memilukan seperti tangisan bayi, namun dengan nada serak yang tidak wajar karena suaranya hampir menyerupai rintihan. Septiana ingin melepaskannya, ingin berlari keluar dari rumah asing itu, namun kaki dan tubuhnya seakan terkunci, tak bisa digerakkan, dan secara tiba-tiba tangannya seolah bergerak dengan sendirinya meraih buntalan kain putih itu. Meski pikirannya berteriak menolak,
jari-jarinya mencengkram erat kain kafan yang terasa lembab seakan dibasahi sesuatu yang hangat dan lengket. Tangisan lirih dari dalamnya semakin jelas, berubah menjadi suara rengekan yang memilukan saat buntalan kain bagian atas itu dibuka oleh si laki-laki tampan yang tadi memanggilnya sayang. Septiana melihat sesosok bayi, kulitnya pucat, matanya terpejam dengan kelopak yang membengkak, dan mulut mungil yang bergerak-gerak itu seakan menuntut susu darinya. Belum hilang rasa takutnya, laki-laki tampan itu tersenyum, namun matanya dingin. Ia mendekat, menunduk ke telinga Septiana, suaranya berbisik. "Susuilah dia sayang, hanya kau yang bisa menenangkannya." Air mata tiba-tiba mengalir di pipi Septiana, tubuhnya bergetar, hatinya diliputi rasa takut bercampur iba. Namun semakin dia menolak, semakin kuat tangan dan tubuhnya dipaksa mendekatkan kain kafan berisi bayi ke dadanya. Saat bibir pucat bayi di dalam kafan itu nyaris menyentuh kulitnya, sebuah bau busuk menyengat tercium, seperti bau bangkai yang sudah lama membusuk. Septiana ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci rapat. Dan tiba-tiba ruangan di sekelilingnya berubah menghitam. Bersamaan dengan itu, sosok laki-laki tampan tadi berubah menjadi sesosok pocong menyeramkan. Lalu mendadak Septiana terbangun dari mimpi buruknya. Nafasnya terengah-engah, dadanya naik turun tak beraturan, keringat dingin membasahi wajah dan tubuhnya, sementara matanya masih dipenuhi dengan bayangan sosok menyeramkan yang baru saja ia lihat di mimpinya. Ia duduk di tepi ranjang, memegangi dadanya yang berdegup kencang. Ruangan kamarnya tampak gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lampu tidur. Semua terlihat normal, namun perasaan asing masih begitu kuat, seolah dia belum sepenuhnya terbangun dari mimpi buruk mengerikan yang dialaminya tadi. Setelah merasa sedikit lebih tenang, dia bangkit dan menyalakan lampu kamarnya. Cahaya terang membuat suasana kamar terlihat lebih jelas. Namun, rasa sesak di dadanya belum sepenuhnya menghilang. Ia kembali duduk di tepi ranjang, membaringkan diri, membiarkan lampu tetap menyala. Septiana berusaha memejamkan mata, mencoba memaksa dirinya untuk kembali tidur. Bagi Septiana, hari-hari berlalu dengan begitu sangat melelahkan, ditambah mimpi-mimpi buruk yang selalu rutin hadir di setiap malamnya. Itu benar-benar berhasil membuatnya seperti orang sakit jiwa. Tubuhnya semakin kurus, matanya sayu, dan sesekali ia merasa dunia seolah berjalan begitu lambat. Sementara pikirannya selalu dikejar oleh hal-hal yang tak masuk akal. Namun di balik semua itu, masih ada kabar baik yang membuatnya tetap mampu tersenyum. Ia dan Pak Ardi kini semakin dekat. Makin ke sini, Pak Ardi semakin berani menunjukkan ketertarikannya pada Bu Guru cantik itu. Setiap kali berpapasan di lorong sekolah, ia selalu menyapa hangat, bahkan tak jarang menemaninya pulang hingga ke depan rumah dengan alasan kebetulan searah. Hati Septiana yang sebelumnya dingin oleh rasa takut dan kecewa pada laki-laki perlahan mulai luluh oleh perhatian-perhatian kecil itu. Dia mulai merasa tidak sendirian lagi, meski ada mimpi-mimpi mengerikan yang masih mengintainya di setiap malam. Tapi semakin dekat dirinya dengan Pak Ardi, semakin aneh pula gangguan yang ia alami. Mimpi buruknya kini terasa lebih nyata, seolah ada sosok lain yang marah dengan kedekatan mereka. Pernah suatu malam, saat ia tertidur dengan ponsel masih di genggaman, setelah membalas pesan dari Pak Ardi, dia bermimpi ada tangan hitam yang meraih dan meremukkan ponselnya. Begitu terbangun, ia mendapati ponselnya benar-benar rusak dan tak bisa dihidupkan lagi. Padahal dia sangat yakin jika handphonenya tidak pernah terjatuh dan posisinya juga tidak tertindih oleh tubuhnya.
Rasa takut kembali menghampiri. Tapi entah kenapa, kali ini ia tidak ingin mundur. Sebaliknya, dia ingin lebih sering bersama Pak Ardi, seolah hanya dengan cara itu ia bisa berasa aman. Nanti malam aku ke rumah kamu ya. Oh ya, mama kamu sukanya apa? Tanya Pak Ardi pada Septiana yang saat itu sedang memeriksa buku-buku catatannya di meja kantor. Septiana terdiam sejenak seakan berpikir. Kesukaan mama? Kerupuk belinju. Tapi martabak atau terang bulan mama juga suka, jawab Septiana kemudian. Pak Ardi mengangguk, matanya tampak berbinar. Baiklah, nanti aku bawakan saja dua-duanya. Biar mama kamu senang kalau aku datang, ucapnya tersenyum. Septiana hanya bisa tersenyum tipis, meski dalam hatinya ada rasa berdebar yang sulit dikendalikan. Tapi Di, aku takut merepotkan kamu. Kalau memang kamu mau ke rumah, tidak bawa apa-apa juga tidak apa-apa. Mama orang sederhana kok, kata Septiana berusaha menahan Pak Ardi menggeleng. Tidak apa-apa, anggap saja sebagai tanda perkenalan resmi antara aku dan orang tua kamu. Lagi pula, aku memang berniat serius sama kamu, ucap Pak Ardi. Mendengar kalimat itu, dada Septiana tiba-tiba terasa hangat. Kata serius itu bergaung di telinganya, ia hanya bisa menunduk, jari-jarinya memainkan ujung catatan yang masih terbuka di atas meja. Malam itu, sesuai dengan janjinya, Pak Ardi datang ke rumah Septiana. Di kedua tangannya tampak penuh dengan bingkisan yang tak berisi apa. Septiana membukakan pintu. Saat itu ia mengenakan dress panjang berwarna biru muda dengan motif bunga dipadukan dengan jilbab berwarna senada. Septiana mempersilahkan Pak Ardi untuk masuk. Silakan duduk, kata Septiana mempersilahkan. Setelah Ardi duduk, Septiana pun lantas ke dapur untuk membuatkan minuman. Tidak lama kemudian, Septiana dan ibunya keluar bersama, masing-masing membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa kue kecil. Wah, jadi merepotkan Bu, ucap Ardi sambil berdiri sejenak seraya menundukkan badan penuh hormat. Tidak apa-apa nak, namanya juga tamu, sudah sepantasnya dijamu, jawab ibunda Septiana. Ardi hanya mengangguk sambil tersenyum. Ini Bu, saya bawakan kerupuk belinju sama martabak untuk ibu dan Septiana. Katanya ibu suka belinju, jadi saya sempatkan mampir beli tadi, kata Pak Ardi seraya membuka sedikit bingkisannya. Wajah ibu Septiana langsung berbinar. Masya Allah, kebetulan sekali, memang itu kesukaan saya. Terima kasih banyak ya nak. Percakapan pun mengalir hangat, sesekali tawa kecil terdengar, namun ada juga saat di mana suasana menjadi lebih serius. Ardi, suara ibunda Septiana melunak, namun matanya menatap ke arah Ardi dengan tatapan penuh makna. Saya ini orang tua tunggal, sejak lama hanya ditemani Septiana. Jadi wajar kalau saya hati-hati sekali soal masa depannya, lanjut sang ibu. Ardi menunduk sopan. Saya paham sekali Bu. Justru karena itulah saya ingin mengenal ibu lebih dekat. Insya Allah niatan saya baik. Saya ingin membangun rumah tangga yang diridhoi Allah, ucap Ardi sepintas. Pipi Septiana merona sementara tangannya sibuk memainkan cangkir teh agar tidak terlihat salah tingkah. Ibu Septiana tersenyum tipis lalu menoleh pada putrinya. Septi, kamu sendiri bagaimana nak? Jangan diam saja. Kalau ibu sudah bicara seperti ini, berarti sudah waktunya kamu juga menyampaikan isi hatimu. Septiana terdiam sejenak, tatapannya bergantian ke arah ibunya dan Ardi, lalu ia menarik nafas panjang. Sebetulnya Septi juga tidak menyangka kalau hubungan kami bisa sampai sejauh ini, ujarnya pelan, suaranya bergetar. Septi merasa nyaman mengobrol dengan Ardi, tapi Septi juga takut kalau nanti ada hal yang tidak sejalan, terutama soal keluarga dan masa depan. Septiana melanjutkan perkataannya seraya menatap sang ibu dan Ardi bergantian. Pak Ardi menatapnya dengan serius, tapi wajahnya tetap tenang. Justru itu nak, malam ini aku datang bukan sekedar untuk bertemu dengan orang tuamu, tapi juga
ingin berbicara dari hati ke hati bersama kamu. Aku ingin kita saling terbuka. Kalau ada yang membuat ibumu atau kamu khawatir, ceritakan saja padaku. Aku berjanji akan mendengarkan dengan sepenuh hati, ucap Pak Ardi. Obrolan mereka pun kian hangat. Suasana di ruangan itu yang sempat terasa agak canggung perlahan mencair kembali. Septiana duduk dengan posisi tubuh sedikit condong ke depan, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Pak Ardi. Hingga tanpa terasa, malam sudah semakin larut dan Pak Ardi pun lantas berpamitan pulang pada Septiana dan ibunya. Sebelum pulang, Ardi juga menyampaikan rencananya yang ingin berkunjung kembali ke rumah Septiana bersama orang tuanya, dan tentu saja niat baik Ardi itu disambut dengan gembira oleh Ibunda Septiana. Saya pamit pulang dulu ya, Bu. Nah, kata Pak Ardi berpamitan sekali lagi seraya bersalaman pada Ibunda Septiana. Septiana masih berdiri dengan bibir tersenyum meskipun Pak Ardi sudah jauh meninggalkan halaman rumahnya. Keesokan harinya, dengan langkah riang dan penuh semangat, Septiana berjalan ke kantor sekolah. Bukan semata-mata karena kata-kata Pak Ardi semalam, melainkan juga karena setelah Pak Ardi pulang, ia tidak mengalami mimpi buruk seperti biasanya. Dan dengan tidak adanya mimpi buruk, tidurnya pun tentu jadi lebih nyaman dan tenang. Ceria banget sepertinya, tegur Ibu Sari sambil tersenyum dan meletakkan barang bawaannya ke atas meja yang berada di sebelah meja Septiana. Septiana tak lantas menjawab, melainkan hanya tersenyum lebar. Tiba-tiba saja, seorang guru lain masuk. Wajahnya terlihat serius. Samar-samar Septiana bisa melihat raut cemas di wajah guru itu. "Ada apa, Pak?" tanya Ibu Sari. "Pak Ardi, kecelakaan semalam. Tadi saya baru dapat info dari kepala sekolah," jawab Pak Guru itu yang tentu saja langsung membuat Septiana terkejut setengah mati. Wajahnya seketika pucat. Rasa cemas, khawatir, dan takut langsung menyerbu perasaannya, membuat kakinya gemetar. Dia bahkan harus berpegangan pada kursi terdekat agar tidak jatuh. "Ya Allah," bisik Septiana lirih, nyaris tanpa suara. Bu Sari yang berada di sampingnya refleks meraih tangan Septiana mencoba untuk menenangkan. "Sabar ya Sep, kita belum tahu persis keadaannya. Jangan dulu berpikir macam-macam ya," kata Bu Sari yang memang sudah tahu hubungan istimewa antara Pak Ardi dan Septiana. Meski sudah mencoba untuk tenang, namun tetap saja rasa khawatir dan takut itu tetap ia rasakan. Hari itu juga, Septiana bersama kepala sekolah datang menjenguk Pak Ardi di rumah sakit. Saat mereka masuk ke ruang perawatan, Pak Ardi terlihat duduk bersandar di ranjang pasien, lengan kanannya diperban, dan ada plester medis di pelipisnya. Meski wajahnya tampak lelah, ia masih bisa tersenyum tipis menyambut kedatangan mereka. "Syukur alhamdulillah, tidak terlalu parah ya Pak Ardi," ucap kepala sekolah lega sambil menata Pak Ardi. "Ah, cuma jatuh dan kebentur sedikit. Kata dokter harus istirahat beberapa hari. Itu saja Pak," jelas Pak Ardi pelan berusaha meyakinkan. Septiana yang sejak tadi menahan nafas akhirnya bisa menghela nafas lega. Namun rasa cemasnya belum juga hilang. Melihat Pak Ardi duduk dengan perban di tubuhnya tetap saja membuat hatinya bergetar. Tiba-tiba telepon genggam Pak Kepsek berbunyi. Suara ringtone Nokia Tune terdengar nyaring dan segera Pak Kepala Sekolah itu keluar untuk mengangkat teleponnya. Pak Ardi menatap Septiana. "Nah, sebenarnya kecelakaan semalam itu bukan murni karena aku yang kurang hati-hati," ucapnya dengan suara bergetar. Septiana menatap laki-laki itu penuh tanda tanya. "Maksud kamu?" Pak Ardi menelan ludah lalu melanjutkan dengan wajah serius. "Waktu aku pulang, jalanan sudah sepi sekali. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, aku melihat sosok pocong. Dia melayang tepat di depan motor,
seolah ingin menabrak wajahku. Cerita Pak Ardi, wajah Septiana langsung pucat setelah mendengar cerita Pak Ardi. Astagfirullah. Aku kaget dan secara tidak sadar langsung membelokkan stang untuk menghindar. Tapi akhirnya motorku oleng dan terjatuh. Untungnya ada orang yang melintasi jalanan itu dan mereka lah yang menolongku. Jelas Pak Ardi, suaranya terdengar lirih. Ruangan seketika hening. Hanya helaan nafas mereka yang terdengar. Apa ini ada hubungannya dengan mimpiku ya? Kata Septiana pelan. Mimpi. Pak Ardi mengulangi kata terakhir yang Septiana ucapkan. Septiana mengangguk, lalu kemudian dia menceritakan mimpi-mimpi yang selalu menghantui di setiap malamnya. Namun, di tengah obrolan itu, Pak Kepala Sekolah kembali ke ruangan. Ia berpamitan pada Ardi dan Septiana untuk pulang lebih dulu karena harus menghadiri rapat. Setelah Pak Kepsek pergi, obrolan mereka pun kembali berlanjut. Berapa kali kamu gagal dalam hubungan? Tanya Pak Ardi tiba-tiba. Septiana terdiam sejenak. Ia merasa canggung jika harus membahas mantan dengan orang yang saat ini menjalin hubungan bersamanya. Aku hanya ingin tahu, berapa kali kamu gagal dalam menjalin hubungan? Dan apakah sebelumnya ada mantanmu yang meninggal dunia? Septiana menghela nafas panjang sebelum kemudian menjawab pertanyaan dari Pak Ardi. Pacar pertamaku saat aku masih berusia 20 tahunan. Kami menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun, tapi kemudian putus karena masalah restu. Orang tuanya tidak menyukaiku dan memilih untuk menjodohkan dia dengan perempuan lain. 2 tahun setelah itu, aku berpacaran lagi dengan seorang laki-laki dan hubungan kami hanya berjalan 6 bulan. Tapi setauku tidak ada mantan-mantanku yang meninggal. Mereka semua sudah berkeluarga dan hidup bahagia. Di sini aku rasa memang aku yang kurang beruntung dalam hal percintaan, karena sampai sekarang saat aku menjalin hubungan serius, selalu saja ada halangan. Dan jujur saja, aku sangat berharap hubungan kali ini bisa sampai ke jenjang pelaminan. Tapi entah, aku takut untuk melanjutkan hubungan ini. Aku takut, karena sepertinya bukan kebetulan pocong itu muncul dan membuat kamu celaka. Cerita Septiana. Ardi terdiam sebentar. Dia menatap lembut ke arah Septiana. Aku tidak akan mundur, nak. Aku benar-benar tulus mencintaimu. Apapun itu, kita hadapi sama-sama, kata Pak Ardi yang langsung membuat Septiana berkaca-kaca. 1 minggu berlalu. Hari itu, Pak Ardi mengajak Septiana untuk pergi ke rumah keluarga jauhnya yang merupakan seorang guru di sekolah madrasah yang merangkap menjadi guru ngaji di malam hari. Saat tiba di rumah keluarga jauhnya Pak Ardi itu, Septiana merasakan suasana yang tenang dan nyaman. Bagaimana tidak? Rumah itu jauh dari jalan raya dan berada di tengah-tengah persawahan. Assalamualaikum Suanang. Pak Ardi mengucapkan salam seraya mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara langkah kaki yang berjalan menuju ke arah pintu diiringi dengan jawaban salam. Waalaikumsalam, jawab seorang laki-laki. Ardi sekalinya. Mendengar perkataan Suanangnya itu, Ardi tersenyum seraya bersalaman. Tidak lupa ia juga memperkenalkan Septiana. Lelaki parubaya itu terdiam saat melihat Septiana. Matanya menatap lekat ke arah belakang wanita itu. Suanang, kenapa mandam? Suanang, kenapa termenung? Ujar Ardi. Kenapa jadi mandam unda? Ayo, lah kasih masukan, kenapa aku jadi termenung? Ayo, cepatan masuk, kata Suanang Agalata. Ardi tertawa kecil lalu mengajak Septiana masuk. Ini calon ulun Suanang tapi inyane model ada yang mengganggu tuh nah. Ini calon saya Suanang, tapi dia ini seperti ada yang mengganggu, ujar Ardi setelah mereka duduk. Pocong kan? Kata Suanangnya Ardi seraya menatap mereka berdua secara bergantian. Septiana menelan liurnya, raut wajahnya menegang. Calonmu ini terkena penglarang, dan ini bukan penglarang biasa. Sulit untuk melepaskannya, Di, karena dia sudah dinikahkan dengan sosok jin yang menyerupai pocong itu. Lanjut Suanang.
Penglarang. Saya sudah dinikahkan dengan pocong, tanya Septiana tak bisa menyembunyikan raut kebingungannya. Lelaki parubaya itu mengangguk, lalu kemudian beranjak. Tidak berapa lama, ia keluar lagi sambil membawa secari kertas. Kalian datangi alamat ini. Insya Allah dia bisa membantu kalian, kata sewenangnya Ardi. Ini di Muara Laung, Kalimantan Tengah, tanya Ardi tak percaya. Ya, dia itu temanku. Katakan saja, Suanang yang menyuruh kalian ke sana. Mendengar jawaban itu, Ardi lantas menatap Septiana dengan tekad yang bulat. Mereka pun memutuskan mengikuti saran dari Suanangnya Ardi. Di keesokan harinya, mereka pun berangkat. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun tiba di alamat yang Suanangnya Ardi berikan. Setibanya di rumah itu, mereka disambut dengan baik oleh seorang laki-laki parubaya. Ia memperkenalkan diri dengan nama Amang Sugi. Ya, memang benar. Kamu ini sudah dinikahkan dengan jin. Orang yang menikahkanmu itu adalah orang yang pernah kamu tolak cintanya, kata Amang Sugi. Kalau kamu bertanya-tanya, kenapa hubungan yang kamu jalani selalu gagal? Ya karena sebagai suami, tentu saja, jin itu tidak akan membiarkan kamu dekat dengan laki-laki lain. Dan itulah yang membuatmu kesulitan untuk menemukan jodoh. Karena tanpa kamu tahu, kamu sudah dijodohkan dengan jin. Sebelum ini, kamu pasti pernah kan memimpikan laki-laki yang asing? Laki-laki asing itu muncul lebih dari 3 kali dalam mimpi-mimpimu dengan rupa yang sama. Nah, itu dialah wujud asli si pemilik makam tempat bagian tubuhmu dikubur bersama jasadnya. Tapi aku tahu dukun yang membantu pelakunya ini. Jadi kamu tenang saja, aku pasti akan membantu, kata Amang Sugi. Jujur Mang, saya memang pernah beberapa kali menolak orang, jadi saya agak sulit untuk menebaknya, kata Septiana. Dia itu bekas pacarmu, dan dia juga sudah menikah. Tapi kemudian dia memintamu untuk menjadi istri keduanya. Dek. Mendengar itu, Septiana langsung terdiam. Dia tahu betul siapa orang yang dimaksud oleh Amang Sugi tersebut. Tapi tadi Amang bilang bisa bantu saya kan? Saya minta tolong ya Mang, kata Septiana. Lelaki parubaya itu mengangguk. Dan di malam harinya, Amang Sugi pun melakukan ritual untuk melepaskan Septiana dari sosok jin yang sudah dinikahkan dengannya itu. Saat ritual dimulai, Septiana merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan mual yang tak berhenti menyerang. Bahkan Septiana sampai kerasukan hingga melukai Ardi. Tapi untungnya Amang Sugi berhasil menyelesaikan ritual itu. Septiana juga kemudian dimandikan, dan setelahnya barulah Septiana merasakan rasa plong. Tubuhnya menjadi ringan dan nyaman. Rasa sakit yang ia rasakan sebelumnya menghilang seketika tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. 3 bulan setelah dari Kalimantan Tengah, Septiana terlihat jauh lebih segar dan badannya pun sudah lebih berisi. Dia juga sudah tidak pernah lagi mengalami mimpi buruk berulang atau memimpikan tentang pocong. Hidupnya sudah benar-benar tenang. Tidak lama setelah itu, Septiana dan Pak Ardi pun kemudian menikah, dan saat ini Bu Septiana pun sudah memiliki 2 anak kembar yang dilahirkan secara sesar. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras, kisah dari Kalimantan Selatan kali ini teman-teman ya. Keren banget nih, penglarangan. Jadi di sini seperti kayak dikunci jodohnya. Dan ini caranya termasuk mengerikan teman-teman. Yang saya tahu ya, di sini bagian tubuh dari si korban ini ada yang dikuburkan di dalam kuburan orang nih. Jadi orang lain inilah yang dijadikan pocongnya ya, dijadikan suami dari si orang yang akan digantung jodohnya ini. Dan di situ orang itu kalau nggak salah ya, pernah saya baca juga kisah dari Om Ras, yang harus dipilih adalah kuburan orang yang masih berjaka. Jadi nggak sembarangan kuburan tuh di situ. Jadi dikawinin, perkawinan gaib. Nah,
Seperti di dalam kisah barusan, setiap kali Septiana akan menikah atau dekat dengan cowok lain, di situ suami gaibnya marah. Seperti yang terjadi terakhir kepada Ardi ketika dia habis habis berkunjung ke rumah Septiana, habis ngapel lah ya. Di situ pulangnya langsung tuh ditunjukin sosok pocong sehingga terjatuh. Untungnya di sini Ardiansa tidak mengalami luka yang serius dan akhirnya di sini mulai tuh terbuka Septiana dan sebenarnya kalau saya lihat Ardiansa ini sudah melihat dari awal ya, mungkin dia bisa melihat jadi sehingga dia memperjuangkannya dan alhamdulillah setelah suanangnya mengatakan pergi ke Kalimantan Tengah temui orang yang bernama ini langsung ditemuin, alhamdulillah tuh berhasil dihilangkan dan akhirnya mereka berdua menikah. Luar biasa sekali kisah dari Om Ras, selalu menarik dan ini kalau saya lihat ini kisah dari tahun-tahun 2000 awal mungkin ya, karena masih Nokia tuh di situ tuh, belum kayak sekarang. Dan cerita tentang Bu Guru dan Pak Guru akhirnya menikah ini selalu seru ya. Yang akhirnya, tapi saya memang tidak disebutkan lah ya, tidak tahu nih bagaimana orang yang melakukan hal itu terhadap Septiana, karena sudah disebutkan orangnya, si A ya kan, orangnya pernah melamar tapi ditolak karena pengen dijadiin istri kedua. Tapi di situ berarti Septiana udah tahu kan siapa nih orangnya. Tapi hal itu kalau menurut saya pribadi nggak penting. Yang penting sudah sembuh dan sudah bisa menjalani hidup normal seperti orang lain. Bahkan kali ini Septiana dan Ardi sudah dikaruniai bayi kembar, alhamdulillah. Dan kisah-kisah dari Om Ras ini adalah kisah nyata teman-teman ya, based on true story, yang mana nama toko dan juga tempatnya tidak selalu spesifik disebutkan, namanya sudah disamarkan atas permintaan dari si narasumber. Luar biasa. Terima kasih Om Ras atas kisahnya yang sangat menarik. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah dari Kalimantan selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.